Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pemeriksaan KAS dan setara KAS. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Andina Grace Rivera, Fatani Nisa, Fatim Musyafa, Nelly Agustin, dan juga Fani Ayu. Sifat dan contoh KAS dan setara KAS. KAS merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran KAS. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian atau internal control yang baik atas KAS dan setara KAS. Menurut penulis, KAS adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. B. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas adalah kas kecil atau petty cash dalam rupiah maupun mata uang asing, saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing, bon sementara, bon kas kecil yang belum di reimburse, dan cek tunai yang akan didepositokan. Yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan atau neraca adalah deposito berjangka, cek mundur dan cek kosong, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, dan rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Next. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu kas harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, sebuah investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, sebagai contoh 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan. Cerukan atau bank overdraft merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas menurut SAK etap. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut komponen kas dan setara kas. Next. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif kas dan setara kas. Untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 2. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan atau existence. 3. Untuk pemeriksaan apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. 4.
Untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas. Tidak ada yang dihilangkan. Completeness. 5. Untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah posting dan klasifikasi, atau accuracy, posting, and summarization and classification. 6. Untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. 7. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. 8. Untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. 9. Untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Next. Penjelasan atas tujuan pemeriksaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di bank. Jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes bisa dipersempit. 2. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal laporan posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Maksudnya, auditor harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan, cash on hand dan in bank betul-betul ada dan dimiliki perusahaan dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Oleh karena itu, auditor harus melakukan cash of name dan mengirim konfirmasi bank. Tujuan pemeriksaan nomor 3 sampai dengan 6 sudah cukup jelas. 7. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Begitu juga ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Next. 8. Untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan, dan apakah selisih kurs terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Misalkan, per 31 Desember 2015, perusahaan mempunyai saldo bank sebesar 10 US dollar 10.000 US dollar yang di buku besar dicatat dalam rupiah sebesar 130 juta rupiah. Misalkan kurs BI per 31 Desember 2015, kurs BI dijual 1 US dollar 13.500 dan kurs beli US dollar 13.300, maka saldo 10.000 US dollar tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs 13.400. Oleh karena itu, harus dibuat penyesuaian bank pada laba selisih kurs, yaitu senilai 4 juta rupiah. Untuk mengoreksi selisih kurs dari saldo
bank dalam US per tanggal laporan posisi keuangan. 9. Untuk memeriksa apakah penyajian di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS. Menurut SAK, kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aset lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama setahun. Saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Saldo kredit dan debit rekening giro pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada laporan posisi keuangan sebagai satu kesatuan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Henin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Andina. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 2. Buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, misal per 31 bulan 12 2015, atau kalau belum selesai boleh per 31 bulan 10 atau 30 bulan 11. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang di luar kebiasaan atau tidak. Ketiga, lakukan kaskom, perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan kas opname. 5. Kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank, review jawaban konfirmasi dari bank, periksa intern bank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Periksa apakah perjanjian kas dan setara kas dilaporkan di posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan di Indonesia. Terakhir, buat kesimpulan di top schedule, kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari kas on hand dan in-bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Next. Penjelasan prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Prosedur proses memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Kas dan setara kas dalam perusahaan sering dikatakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Jika perusahaan mengalami kesulitan uang, sama seperti manusia yang lesu darah atau kekurangan darah. Selain itu, hampir semua transaksi perusahaan menyangkut kas dan setara kas. Hasil evaluasi internal kontrol dan kas dan bank serta transaksi penerimaan pengeluaran kas dan bank berupa kesimpulan apakah internal kontrol tersebut berjalan aktif atau tidak. Jika auditor menyimpulkan bahwa internal kontrol efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran saldo kas dan setara kas per tanggal laporan posisi keuangan bisa dipersempit. Karena kemungkinan terjadi kesalahan adalah kecil dan jika kesalahan terjadi akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Untuk memahami internal kontrol yang terdapat di perusahaan, auditor bisa melakukan tanya jawab dengan klien dengan menggunakan internal control questionnaires. Kemudian, hasil tanya jawab digambarkan lebih lanjut dalam flowchart dan dalam bentuk cerita.
Berdasarkan jawaban IJH, flowchart, dan penjelasan naratif, auditor bisa mengevaluasi internal control yang ada secara teoris dan menarik kesimpulan. Sementara apakah internal control atas kas dan secara kas serta penerimaan dan pengeluaran kas sedang atau lemah? Jika disimpulkan sementara bahwa internal control baik atau sedang, auditor harus melakukan tes ketaatan atas transaksi penerimaan yang dan pengeluaran kas untuk membuktikan apakah internal control berjalan efektif atau tidak. Yang diambil sebagai sampel biasanya bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas atau nomor cek atau giro. Jika disimpulkan sementara bahwa internal control lemah, auditor tidak perlu mengadakan tes ketaatan, tetapi langsung melakukan substantif tes yang diperluas, karena biasanya jika tetap dilakukan complete tes, kesimpulan akhir kita menyatakan bahwa internal control lemah. Setelah compliance tes selesai dilakukan, auditor harus menarik kesimpulan akhir apakah internal control baik, sedang, atau lemah. Setelah itu, baru dilakukan substantif tes atas saldo kas atau bank. Prosedur audit untuk complication tes harus dipisahkan dari prosedur audit untuk substansi tes, begitu juga kertas kerja pemeriksaannya. Next. Garis besar sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas bank pada PT Reniku adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa faktur-faktur jatuh tempo untuk ditagih itu dilakukan oleh bagian keuangan. Kedua, membuat daftar penagihan dalam rangkap 2 itu juga bagian keuangan. Ketiga, memeriksa daftar penagihan dan faktur yang disiapkan untuk ditagih kemudian menyerahkan ke kasir itu bagian manajer keuangan. Keempat, membuat kwitansi dalam rangkap 3 itu tugasnya kasir. Kelima, menyerahkan faktur daftar penagihan kwitansi ke penagih, tugasnya dilakukan oleh kasir. Keenam, melakukan penagihan ke pelanggan dan meminta pelanggan yang sudah membayar untuk menandatangani kwitansi dilakukan oleh penagih. Ketujuh, menerima uang atau cek atau giro dan kwitansi lembar kedua yang sudah ditandatangani dilakukan oleh penagih. Mengisi daftar penagihan dalam rangkap 2 tentang jumlah yang dapat ditagih dan tidak dapat ditagih itu dilakukan oleh penagih. Next. 9. Menyerahkan kwitansi lembar kedua beserta daftar penagihan yang sudah diisi kepada kasir, di mana daftar penagih lembar pertama untuk bagian akuntansi dan lembar kedua bagian arsip kasir. Untuk arsip kasir itu dilakukan oleh penagih. 10. Melakukan voucher penerimaan dalam rangkap 2 dan menyerahkan cek yang diterima bersama voucher penerimaan pada manajer keuangan itu bagian kasir. 11. Menandatangani voucher penerimaan dan menyiapkan cek yang diterima untuk disetor ke bank pada saat jatuh tempo itu dilakukan oleh manajer keuangan. 11. Menyerahkan voucher penerimaan yang sudah ditandatangani kepada kasir. Di manajer keuangan mana lembar pertama untuk akuntansi dan lembar kedua untuk arsip di bagian manajer keuangan. 13. Membuat bukti penerimaan kas dalam rangkap 2 itu bagiannya kasir. Ke-14. Membuat laporan kas harian rangkap 2 yang akan diperiksa oleh dan ditandatangani oleh manajer keuangan itu bagian kasir. 15. Menyerahkan kwitansi lembar kedua, daftar penagih lembar pertama, voucher penerimaan, bukti penerimaan kas, dan laporan harian lembar pertama kepada bagian akuntansi itu bagian kasir. 16. Mencocokkan kwitansi, daftar penagihan, voucher penerimaan, bukti penerimaan kas, laporan kas harian dan faktur, kemudian mencatatnya dalam bentuk jurnal penerimaan kas yang secara periodik diposting ke masing-masing buku besar dan juga dicatat ke kartu piutang untuk bagian akuntansi. Next. Berdasarkan penjelasan naratif, flowchart, dan jawaban internal control questionnaires atas sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Reniku, misalnya ditarik kesimpulan sementara bahwa pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas atau bank cukup baik dan tidak diidentifikasikan suatu resiko kesalahan yang material. Langkah berikutnya, auditor harus melakukan pengujian ketaatan. Namun sebelumnya perlu disusun audit program untuk pengujian ketaatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas yang pertama, ambil sampel bukti penerimaan kas
secara random sesuai penerimaan kas yang berjumlah kurang dari sama dengan 10 juta ditambah 10 penerimaan kas bank yang berjumlah lebih dari 10 juta. 2. Periksa apakah bukti penerimaan kas tersebut sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang, lengkap bukti pendukungnya, dan mencantumkan nomor perkiraan yang dikredit benar-benar dan perhitungan matematisnya sudah benar. Ketiga, periksa apakah posting ke buku besar kas dan piutang serta buku besar penjualan sudah dilakukan dengan benar. Keempat, tarik kesimpulan mengenai hasil compliance test. Pengeluaran kas atau bank, pertama ambil sampel bukti pengeluaran kas secara random. Kedua, periksa apakah bukti pengeluaran kas tersebut sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang, lengkap bukti pendukungnya, mencantumkan nomor perkiraan yang didebit dengan benar, perhitungan matematisnya sudah benar. Ketiga, periksa apakah posting ke buku besar dan buku besar sudah dilakukan dengan benar. Keempat, tarik kesimpulan mengenai hasil compliance. Next. Penjelasan prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang kedua, evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Proses memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Kas dan setara kas dalam proses perusahaan sering dikatakan sebagai darah dalam tubuh manusia jika auditor menyimpulkan bahwa internal control efektif. Berarti luasnya pengujian kewajiban kas dan setara kas bertambah laporan posisi keuangan bisa dipersempit karena kemungkinan terjadinya kesalahan adalah kecil dan jika kesalahan terjadi akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Untuk memahami internal control yang terdapat di perusahaan, auditor bisa melakukan tanya jawab kepada klien dengan menggunakan internal control questionnaire. Kemudian, hasil tanya jawab digambarkan lebih lanjut dalam flowchart dan dalam bentuk cerita. Yang diambil sebagai sampel biasanya bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas atau nomor cek. Jika disimbolkan sementara bahwa internal control lemah, auditor tidak perlu mengadakan tes ketaatan, tetapi langsung melakukan substansif tes yang diperluas. Karena biasanya jika tetap dilakukan compliance test, kesimpulan akhir tetap menyatakan bahwa internal control lemah. Setelah complication test dilakukan, auditor harus menarik kesimpulan akhir apakah internal control baik, sedang, atau lemah. Setelah itu baru dilakukan substansif test atas saldo kas. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatih. Baik. Untuk kuesionaris untuk penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas bisa dilihat di Exhibit 91A dan 91B. Hasil tanya jawab dengan klien mengenai prosedur penerimaan kas dan setara kas didokumentasikan oleh auditor dalam bentuk naratif, yang contohnya bisa dilihat berikut ini dan dalam bentuk flowchart yang bisa dilihat di Exhibit 92. Garis besar sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan kas bank pada PT Renico adalah sebagai berikut yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Yanin. Next. Bentuk naratif dari prosedur pengeluaran kas dan bank bisa dilihat di Exhibit 5 berdasarkan penjelasan naratif, flowchart dan jawaban internal kontrol kuesionaris atas sistem dan prosedur penerimaan dan pengelolaan kas bank pada PT Renico. Misalnya, ditarik kesimpulan sementara bahwa pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas bank cukup baik dan tidak diidentifikasikan suatu risiko kesalahan yang material. Langkah berikutnya, auditor harus melakukan compliance test atau pengujian ketaatan. Namun sebelumnya perlu disusun audit program untuk pengujian ketaatan dan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank sebagai berikut.
penerimaan kas bank. Yang pertama, ambil sampel bukti penerimaan kas bank secara random semua penerimaan kas yang berjumlah kurang lebih 10 juta ditambah 10 penerimaan kas bank yang berjumlah lebih dari 10 juta. Periksa apakah bukti penerimaan kas tersebut sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Lengkap bukti pendukungnya, misalnya kwitansi penawar urut tercetak deposit slip. Dan yang terakhir mencantumkan nomor perkiraan yang kredit dengan benar dan perhitungan matematisnya sudah benar. Next. 3. Periksa apakah posting ke buku besar untuk penjualan tunai dan piutang untuk pelunasan piutang serta buku besar penjualan sudah dilakukan dengan benar. Begitu juga posting ke sub buku besar piutang. Yang keempat, tarik kesimpulan mengenai hasil compliance test. Pengeluaran kas bank. Yang pertama, ambil sampel bukti pengeluaran kas bank secara random semua pengeluaran kas yang berjumlah kurang atau sama dengan 10 juta ditambah pengeluaran kas bank yang berjumlah lebih dari 10 juta. Periksa apakah bukti pengeluaran kas tersebut sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Lengkap bukti dengan pendukung, misal PO supply invoice, RR, kwitansi dan supplier, dan lain-lain. Mencantumkan nomor perkiraan yang didebit dengan benar, perhitungan benar. Yang ketiga, periksa apakah posting ke buku besar dan sub buku besar misalnya utang sudah dilakukan dengan benar. Yang keempat, tarik kesimpulan mengenai hasil compliance test. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk tes transaksi penerimaan kas sudah dilihat di Exhibit 93. Untuk tes transaksi pengeluaran kas bank bisa dilihat di Exhibit 91B. Next. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal laporan posisi keuangan. Contoh top schedule kas dan setara kas bisa dilihat di Exhibit 94. Yang ketiga, lakukan cash count. Jika kalian menggunakan Impress Font System untuk schedule-nya, cash count bisa dilakukan kapan saja karena saldo kas selalu tetap. Tapi jika digunakan Fluctuating Font System, maka cash count sebaiknya dilakukan tidak jauh dari tanggal laporan posisi keuangan, agar tidak mengalami kesulitan sewaktu melakukan perhitungan maju atau mundur ke tanggal laporan posisi keuangan. Contoh berita acara Cash of Name yang harus dibuat pada waktu pelaksanaan Cash of Name bisa dilihat di Exhibit 96. Next. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Untuk kas yang berada di cabang yang jauh dan saldonya tidak besar, misalnya di Irian Jaya dengan saldo 1 juta. Tidak perlu auditor secara khusus mengunjungi cabang tersebut untuk melakukan cash of name, karena tidak berimbang cost dan benefitnya, sehingga cukup dikirim surat konfirmasi atau diminta pernyataan saldo dari kasir. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Contoh konfirmasi bank bisa dilihat di Exhibit 99. Surat konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang nama dan contoh tanda tangannya tercantum di signature card. Bank perusahaan authorized signature. Konfirmasi tersebut bisa mencantumkan nomor rekening bank perusahaan, tapi akan lebih baik jika nomor rekening tersebut tidak dicantumkan. Surat konfirmasi harus tetap dikirim walaupun perusahaan sudah menerima rekening koran dari bank karena hal tersebut merupakan standar audit prosedur untuk mendapatkan bahan bukti audit evidence. Next. Yang ditanyakan dalam surat konfirmasi bukan hanya saldo bank tapi banyak hal lainnya seperti jumlah kredit, pendiskon non-wesel tagih, countingan, liability, dan lain-lain. Jawaban konfirmasi diminta untuk dikirim langsung ke auditor, sedangkan rekening koran selalu dikirim ke klien. 6 dan 7, minta rekonsiliasi bank dan lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Contoh rekonsiliasi bank bisa dilihat di Exhibit 95S. Rekonsiliasi bank harus dibuat oleh klien dan tugas auditor adalah memeriksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, serta mengusulkan audit adjustment jika ditemukan suatu kesalahan. Contoh rekonsiliasi bank bisa dilihat di Exhibit 95S. Rekonsiliasi bank harus dibuat oleh klien
dan tugas auditor adalah memeriksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, serta mengusulkan audit adjustment jika ditemukan suatu kesalahan. Prosedur audit yang bisa dilakukan adalah cocokkan saldo menurut rekening koran bank dengan rekening koran bank yang bersangkutan dan jawaban konfirmasi bank. Periksa voting dan cross voting. Cocokkan saldo menurut pembukuan dengan saldo buku kas bank, buku besar kas bank. Periksa outstanding check dan outstanding deposit ke rekening koran bulan berikutnya. Perhatikan apakah ada cek yang outstanding lebih dari 70 hari sehingga perlu dibuatkan jurnal koreksi. Yang terakhir, periksa biaya administrasi bank dan jasa biro ke rekening koran dan nota debit atau kredit. Akan presentasi saya, Nelly. Baik, yang selanjutnya ke-8, review jawaban konfirmasi dari bank. Pengetahuan dapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Saldo rekening yang penggunaannya dibatasi untuk jangka waktu tahun tidak boleh dikelompokkan sebagai aset lancar dan harus selalu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan mengenai alasan pembatasan tersebut. Pembatasan tersebut bisa terjadi karena perusahaan mempunyai masalah hukum sehingga rekeningnya dibekukan atau karena dijadikan jaminan bank garansi atau sebagian dari saldonya. Untuk mengetahui apakah ada pembatasan atau tidak, auditor bisa menanyakan kepada klien, mereview jawaban konfirmasi bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit. Kemungkinan juga ada saldo kas atau bank yang merupakan sinking fund sehingga tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan rutin perusahaan karena dana itu akan digunakan untuk pelunasan obligasi atau ekspansi perusahaan. Yang ke-9, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Cek kitting bisa dilakukan jika perusahaan mempunyai lebih dari satu rekening bank. Misalnya PTA mempunyai rekening di Bank BNI cabang Petojo, Jakarta, dan di Bank Mandiri Ambon. Misalnya tanggal 29 Desember ditransfer dari Bank Mandiri Ambon sebesar 50 juta ke Bank BNI Petojo jumlah sebesar 50 juta. Sudah dicatat sebagai penambahan saldo di rekening Bank BNI Petojo, tetapi belum dikurangi dari saldo Bank Mandiri Ambon. Akibat saldo kas atau bank di laporan posisi keuangan atau neraca akan terlihat lebih besar 50 juta sehingga current ratio PTA akan terlihat lebih baik. Atau terjadi window dressing, melaporkan sesuatu lebih baik dari keadaan yang sebenarnya. Untuk mengetahui ada tidaknya cek kitting, auditor harus memeriksa transfer dari rekening bank perusahaan ke rekening bank perusahaan yang lainnya dan mencocokkan apakah penambahan saldo rekening bank yang berasal dari transfer sudah diikuti dengan pengurangan saldo di rekening bank lainnya. Karena biasanya cek kitting dilakukan mendekati tanggal neraca, maka periode yang harus diperiksa kurang lebih 1 minggu sebelum neraca dan sesudah tanggal neraca. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca atau subsequent payment dan subsequent collection sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada on-record liabilities atau kewajiban yang belum tercatat pertanggal neraca yang baru dibayar di periode berikutnya, baik yang berasal dari pembelian aset ataupun biaya-biaya perusahaan. Misalnya, di Januari 2016 ditemukan adanya pembayaran ke penasihat hukum perusahaan untuk konsultasi bulan Desember 2015 yang belum diakurat per 30 Desember 2015. Tujuan lain untuk mengetahui apakah utang per tanggal neraca sudah dilunasi di periode berikutnya, sehingga auditor lebih yakin mengenai kewajaran saldo utang per tanggal neraca. Untuk subsequent collection tujuannya terutama untuk meyakinkan auditor mengenai kewajaran angka piutang per tanggal neraca. Mungkin saja ada penjualan misalnya Desember 2015 yang dilunasi Januari 2016 dan belum tercatat oleh perusahaan. Yang ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang
terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Kurs tengah BI adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual di Bank Indonesia yang bisa dilihat di surat kabar atau business news. Misalnya per tanggal 31 Desember 2015, perusahaan mempunyai saldo di HSBC sebesar 10.000 US dollar yang tercatat di buku perusahaan sebesar 130 juta kurs. Tanggal pencatatannya 1 US dollar sebesar 13.000. Per 31 Desember 2015, kurs tengah BI adalah 13.400 per US. Untuk itu harus dibuat penyesuaian sebagai berikut. Total cash inflow sebesar 4 juta pada rugi atau laba selisih 4 juta. Menurut SAK etap IAI 2009-153, entitas harus mencatat transaksi mata uang asing pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs tunai atau spot rate pada tanggal transaksi antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut. Tanggal transaksi adalah tanggal di mana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK etap. Untuk tujuan praktis, kurs yang mendekati kurs sebenarnya pada tanggal transaksi sering digunakan. Misalnya, kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan mungkin dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun demikian, jika kurs tukar berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk periode tersebut tidak tepat. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penyajian di laporan posisi keuangan pada umumnya kas dan setara kas merupakan aset lancar, saldo deposito berjangka tidak perlu dilakukan sebagai kas dan bank. Jika ada saldo bank bersaldo kredit dengan jumlah yang material, harus direklasifikasi sebagai utang jangka pendek. Berikut adalah contoh PT ABC laporan posisi keuangan. Bahan diskusi, kecurangan atau kesalahan yang sering terjadi terkait kas dan setara kas antara lain. Yang pertama, adanya uang palsu. Yang kedua, adanya uang swap atau bribery and extortion. Yang ketiga, markup dalam pembelian barang atau jasa. Yang keempat, adanya lapping dalam kaitannya dengan penagihan utang. Yang kelima, konsilasi bank dibuat hanya pada akhir tahun. Yang keenam, selisih cash count atau cash of name. Yang ketujuh, penggelapan uang penjualan tunai dan penagihan utang. Berikut adalah contoh internal control questionnaires penerimaan kas. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fanny. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Next. Berikut contoh internal control questionnaires atau IJC, pengeluaran kas atau bank. Next. Berikut lanjutannya. Next. Berikut juga termasuk lanjutan dari IJV. Next. Berikut contoh flowchart penerimaan kas atau bank pada PT Reniko. Penjelasan sudah dijelaskan pada slide 10 dan 11. Next. Berikut contoh tes transaksi penerimaan kas. Next. Berikut contoh rincian pengeluaran kas yang belum direimbursed. Next. Berikut contoh rincian IOU. Next. Berikut contoh konfirmasi bank. Jakarta, 5 Januari 2016, pada yang terhormat Bank Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan audit yang dilakukan oleh akuntan publik
Kami memohon bantuan Anda untuk mengisi surat konfirmasi di bawah ini dan mengembalikan langsung kepada akuntan publik dengan menggunakan amplop jawaban terlampir. Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Renico, Reni Octavia, Kantor Akuntan DRA Astrid Krisanti, MM. Dengan hormat, yang pertama, menurut catatan kami, saldo rekening dari nasabah kami di atas per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Yang kedua, nasabah tersebut mempunyai kewajiban langsung kepada kami dalam bentuk peluang atau akseptansi dan lain-lain per 31 Desember 2015 yang berjumlah 175 juta dengan perincian sebagai berikut. Next. Yang ketiga, nasabah tersebut bertanggung jawab sebagai endorse dari Wesel Tagih yang didiskontokan per 31 Desember 2015 yang berjumlah sebagai berikut. Atau di